demokrasi kita disesatkan lagi dengan para gerombolan-gerombolan pemabuk kekuasaan ini. Ini kan para bajingan nih orang-orang ini yang tidak mengerti soal demokrasi. Mereka hanya paham bagaimana mendapatkan uang gitu. 3 periode perpanjangan, kemudian dia jadi wapres, itu produk haram yang harus kita tolak. Itu sikap tegas politik saya di situ. Ketua Umum Relawan Jokowi Mania atau Joman, Immanuel Ebenezer, melemparkan berbagai kritik pada pemerintah Presiden Joko Widodo. Makanya saya bilang, daripada Jokowi jadi wapres, mendingan dukung Anies aja, itu lebih terhormat. Sama halnya daripada Jokowi mendukung 2 periode, mendingan dukung Habib Rizik, karena prosesnya demokratik. Menurut dia, rezim Jokowi seringkali menyalahkan orang kaya sebagai alasan dihapuskan subsidi. Seperti subsidi BBM yang dipangkas karena disebut dinikmati orang kaya. Gitu loh, ya kayak orang yang pakai Fortuner, yang selama ini kan lucu. Ini rezimnya Pak Jokowi selalu menyalahkan kelompok orang kaya. Orang kaya itu hitungannya berapa sih? Kelompok middle ini kan banyak yang mendukung Jokowi. Jadi kenaikan BBM ini seperti menembak orang kaya, yang mati itu orang miskin. Yang politik identitas itu Denny Sregar dan Cokro TV-nya. Karena mereka yang selalu menarasikan politik identitas itu sendiri. Kita lawan. Saya lawan. Kalau sampai akhirnya saya harus bubarkan Joman, saya bubarkan Joman lah, biar saya lebih bebas daripada dari nama Jokowi ini. Menurut Noel, sebagai pendukung perlu mengapresiasi maupun mengkritisi kebijakan pemerintah Jokowi. Wah, itu mereka keren blon-blon. Ini kader bangsa, sebangsa. Mas Anies kader bangsa. Dia bukan kader partai mungkin, tapi dia kader bangsa. Salah satunya ya itu perpanjangan 2 periode, kemudian perpanjang Presiden 2024 diusung menjadi wapres, itu juga pelanggaran undang-undang, dan itu harus saya tolak. Dari awal saya harus berdiri tegak mendukung Jokowi dan menolak juga kebijakan-kebijakan yang ngawurnya. Ketua Umum Relawan Jokowi Mania atau Joman, Immanuel Ebenezer, melemparkan berbagai kritik pada pemerintah Presiden Joko Widodo. Hal ini dia sampaikan saat berbincang di kanal YouTube Realita TV. Menurut Noel, sebagai pendukung perlu mengapresiasi maupun mengkritisi kebijakan pemerintah Jokowi. Ada kebijakan-kebijakannya yang harus diakui. Misalnya, yang kayak kemarin lah, sita aset para koruptor. Itu kan bagus, kata Noel. Tapi gerombolan DPR takut. Kalau begini ya kita objektif. Yang baik disupport, yang buruk jangan, imbuhnya. Daripada dia coba mengkampanyekan wacana-wacana sesat ini, 2 periode, kemudian wapres untuk 2024. Ini kan politisi ini kan berpikirnya mau sederhana aja. Dia mau rampas cara pandang publik. Sementara kebijakan yang perlu dikritisi, yakni salah satunya tentang kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM. Hari ini apalagi BBM naik, pendukung Jokowi yang lain kan juga marah. Apalagi bahan bakar yang sekarang kan buat kelompok middle. Kelompok middle aja udah enggak nyaman dengan kenaikan BBM, ujar Noel. Menurut dia, rezim Jokowi seringkali menyalahkan orang kaya sebagai alasan dihapuskan subsidi. Seperti subsidi BBM yang dipangkas karena disebut dinikmati orang kaya. Selama ini kan lucu, rezim Pak Jokowi kan selalu menyalahkan orang kaya. Yang kaya berapa sih? Pendukungnya Jokowi ini kan kelompok middle, ungkap Noel.
Ini seperti menembak orang kaya, tapi yang mati orang miskin, imbuhnya. Lebih lanjut, Noel sendiri menolak keras presiden 3 periode atau perpanjangan masa jabatan presiden. Pihaknya juga menolak wacana presiden 2 periode menjadi mencalonkan diri sebagai wakil presiden. Itu pelanggaran undang-undang dan kami menolak tutupnya. Nah, yang kita lihat nih kan kekuasaan ini kan seperti candu ya. Ini kan mereka lagi candu, lagi fly. Kalau diingetin dengan bahasa yang baik, misalnya kayak gini, ada orang mabuk, sekumpulan orang mabuk, kita ingatkan dengan baik, jangan nanti kamu sakit, bahaya, itu dosa. Pasti mereka marah nih, mabuk-mabuk nih. Nah, untuk supaya tidak marah, dikasihlah dosisnya. Dosisnya apa? 3 periode. Gak mempan dengan 2 periode, kasih lagi candunya apa? Perpanjangan. Gak mempan lagi dengan perpanjangan, tolak lagi dengan jadi wapres. Tak hanya sampai di situ, Emmanuel Ebenezer tak segan membela sosok Anies Baswedan. Kendati Anies adalah lawan potensial untuk Ganjar, Emmanuel menyebutkan bahwa gubernur DKI tersebut adalah sosok kader bangsa. Mas Anies ini kader bangsa. Dia bukan kader partai, tapi kader bangsa, ungkap Emmanuel. Habib Rizik juga bukan kader partai. Mereka punya hak berkontribusi untuk bangsa ini. Dia juga punya hak untuk dipimpin, dan memimpin itu dilindungi oleh undang-undang ibunya. Terkait Anies yang dibilang bapak politik identitas, pria yang biasa dipanggil Noel itu malah menyangkalnya. Dia menyebut Denny Siregar dan kawan-kawan lainnya justru yang banyak membicarakan politik identitas. Lo di sekeliling Mas Anies banyak orang Kristen kok. Gitu loh. Banyak teman-teman saya kemarin yang kelompok nasionalis juga di Mas Anies. Yang politik identitas itu Denny Siregar dan Cokro TV, karena mereka yang selalu menarasikan politik identitas sendiri. Banyak teman Anies yang Kristen kok. Banyak teman nasionalis saya juga dukung Anies, kata Noel. Meski membela sosok Anies terkait sebutan bapak politik identitas, Noel menyebutkan bahwa jika ditunjuk jadi tim sukses Anies, dia tetap menolak. Pasalnya, Noel mengaku bahwa pilihan politiknya sudah jatuh pada Ganjar Pranowo. Diakui di rezim ini memang agak suka maksa kan. Suka, meskipun yang lain protes tetap jalan terus, meskipun banyak protes jalan terus. Suka maksa atau suka nipu? Dua-duanya gitu. kali. Karena itu inti dari demokrasi ya, pembatasan. Beda dengan raja. Nah, makanya. Bedanya dengan raja ya. Orang itu kadang-kadang kalau pemahaman demokrasinya rendah, ya begitu tuh. Gampang sekali timbul resistensi yang dia tidak pahami.